不贪不醉。Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul Fox in Wushu. Film ini dirilis pada tanggal 10 Mei 2020 dan disutradarai oleh Penting, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Sun Yali sebagai rubah merah, Wu Ying sebagai rubah hitam, Wang Zitong sebagai rubah putih, Qi Doma sebagai dewa matahari atau Zhang Huai, Liu Xingyan sebagai guru, dan Shou Shancai sebagai rubah perak. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula ketika dua siluman rubah bersaudara terlibat aksi kejar-kejaran di langit dalam memperebutkan Golden Lotus, di mana ketika rubah hitam mengikat rubah putih dengan selendangnya, muncullah rubah merah menolong rubah putih. Ketika rubah hitam menyerang rubah merah, rubah putih mengorbankan jiwanya untuk rubah merah. Seketika itu, rubah putih jatuh ke bumi. Di tempat yang berbeda, seorang dokter muda yang bernama Zhang Huai sedang menyusuri hutan dan melihat seorang gadis tergeletak. Dia mencoba menolongnya, namun Golden Lotus justru jatuh dari langit dan melekat pada tubuhnya, sehingga membuatnya pingsan. Sesaat kemudian, rubah merah jatuh dari langit tepat di atas tubuh pria tersebut. Beberapa tahun kemudian, mereka terlahir kembali menjadi 3 rubah kecil, di mana mereka tengah mendapatkan informasi dari gurunya bahwa Golden Lotus menghilang selama 300 tahun, dan sang guru mengajak mereka turun ke bumi untuk mencarinya hingga mereka beranjak dewasa. Scene berpindah di sebuah goa di mana 3 rubah bersaudara hendak pergi ke dunia manusia untuk mencari Golden Lotus. Scene berganti di tengah pasar, tepatnya di kota bulan Maret, di mana rubah putih dan rubah merah tengah sampai di dunia manusia. Sesaat kemudian muncullah iring-iringan jenazah, namun diketahui bahwa jenazah tersebut masih hidup. Kemudian datanglah seorang pria yang bernama Zhang Huai hendak memeriksa jasad tersebut dengan terburu-buru hingga bertabrakan dengan rubah merah. Dan rubah merah merasa pernah bertemu dengan Zhang Huai, kemudian mereka saling memandang. Di suatu malam, rubah merah menguntit Zhang Huai yang tengah memeriksa jenazah. Rubah merah pun akhirnya menampakkan diri. Dia mencoba unjuk kebolehan dengan berusaha menghidupkan kembali jenazah. Setelah berkali-kali mencoba, rubah merah tidak mampu menghidupkannya kembali. Lalu dia meminta waktu 1 jam untuk pergi dan meminta mereka menunggunya. Beberapa saat kemudian, sampailah rubah merah di suatu tempat untuk mencari bubuk syujing. Kemudian masuklah dia. Setelah berhasil mengambil bubuk tersebut, dia melihat banyak sekali makanan. Dia pun berusaha mengambilnya, namun sayang sekali,
tangannya terinjak salah satu pelayan dan dengan kesakitan dia menampakkan diri lalu tersedak sehingga sisa makanan yang di mulutnya muncrat ke wajah seorang pria. Kemudian para pelayan membawanya pergi dan mengikatnya. Sesaat kemudian muncullah Zhang Huai di tempat rubah merah. Begitu rubah merah mengetahui kedatangannya, dia langsung bergegas lari menemui Zhang Huai dalam keadaan terikat. Kemudian rubah merah memeluk Zhang Huai dengan sangat kencang sehingga membuat mereka jatuh ke kolam. Di tempat yang berbeda, rubah putih dan rubah hitam tengah berbincang. Kemudian muncullah pria bertopeng sebelah yang menyerang rubah hitam. Mereka berusaha mengikat pria tersebut dengan selendang, namun dia bisa meloloskan diri. Setelah itu, muncullah rubah merah membantu mereka berdua. Begitu pria bertopeng melihat rubah merah, dia bergegas melarikan diri dan kembali ke rumahnya. Setelah itu, dia teringat akan masa lalunya bersama rubah merah. Scene berpindah di kediaman Zhang Huai, di mana rubah putih dan rubah merah tengah bersamanya. Kemudian tanpa sengaja rubah merah menumpahkan air panas di dada Zhang Huai. Seketika itu mereka berdua melihat Golden Lotus melekat di dadanya. Rubah merah menanyakan umur Zhang Huai, lalu dia mengatakan bahwa dirinya abadi. Kemudian dia menangis, menyatakan keinginannya yang untuk mati. Rubah putih berusaha mengambil Golden Lotus kembali, namun usahanya sia-sia. Scene berganti di kediaman pria bertopeng yang ternyata dia adalah siluman rubah perak. Rubah merah mendatanginya karena dia sudah mengingat rubah perak. Rubah perak berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rubah merah. Setelah itu, rubah perak berteleporasi ke tempat Zhang Huai dan menyerangnya ketika dia tidur. Namun, usahanya tidak berhasil karena Zhang Huai dilindungi Golden Lotus. Di tempat yang sama, rubah hitam berusaha membunuh rubah perak, namun rubah perak tidak memperdulikannya. Rubah perak memperlihatkan kehidupan asmara di masa lalu tiga rubah bersaudara, di mana mereka bertiga mencintai pria yang sama. Namun sang pria hanya mencintai rubah merah. Rubah perak menjelaskan ambisi gurunya yang ingin memiliki Golden Lotus milik Dewa Matahari untuk keabadian, dengan menjadikan tiga rubah bersaudara alat untuk menemukan Golden Lotus. Di tempat yang berbeda, tampak rubah merah yang menggendong Zhang Huai lalu membawanya menuju ke suatu tempat, karena Golden Lotus akan dikeluarkan dan tubuhnya akan hancur. Scene berpindah di dalam goa di mana rubah putih menyamar menjadi rubah merah dan rubah perak menyamar menjadi Zhang Huai. Sesaat kemudian, sang guru berusaha mengeluarkan Golden Lotus dari dalam dadanya. Kemudian muncullah rubah hitam menyerang sang guru. Lalu rubah merah kembali ke asalnya dan pertarungan pun dimenangkan oleh sang guru. Di tempat yang berbeda, rubah perak membuat perisai sihir untuk menghalangi musuh mendekati rubah merah dan Zhang Huai. Rubah merah menggunakan kekuatannya supaya dapat keluar dari perisai sihir tersebut. Namun usahanya sia-sia. Setelah itu Zhang Huai menciumnya, kemudian menusuk dadanya dengan batu lancip hingga membuat Golden Lotus keluar dengan sendirinya. Setelah itu Zhang Huai berubah menjadi teratai emas dan masuk ke dalam tubuh rubah merah. Scene kembali ke dalam goa dan sesuatu telah melingkar di leher sang guru.
Sesaat kemudian datanglah dewa matahari menghancurkannya, dan cerita pun selesai.